Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi minggu lalu, probabilitas. Minggu lalu kita membahas selesai tentang kejadian ya, memahami kejadian yang bersifat mutually eksklusif atau saling lepas. Jadi sesuatu yang tidak bisa terjadi secara bersamaan, maka kita katakan dia terjadi secara lepas. Waktu itu saya memberikan contoh, seseorang pada satu saat membeli mobil di suatu dealer, di mana memiliki mobil tersebut warnanya hijau, putih, merah, kuning. Karena dia hanya punya satu kali kesempatan untuk membeli mobil satu buah, maka kejadiannya tidak bisa terjadi bersamaan membeli hijau dan putih atau hijau atau putih. Atau kalau menggunakan contoh kemarin kejadian kartu remi, jika probabilitas terambil kartu king atau kartu berwarna merah, dia bukan kejadian saling lepas ya, karena kartu king ada yang berwarna merah. Tapi jika terambil kartu king atau kartu berangka 4, maka ini kejadian saling mutually eksklusif. Karena kalau sudah kartu king nggak mungkin kartu 4 ya. Kita perhatikan kalau dia mutually eksklusif, ini ya, tidak ada irisan, tidak ada yang bersamaan, terpisah jauh seperti itu, sehingga nilainya adalah probabilitas king atau 4, tidak ada irisannya ya. Pertama probabilitas king berapa, probabilitas 4 berapa. Tetapi jika dia memiliki irisan, berarti nanti akan kita kurangkan dengan irisannya. Sehingga berapa probabilitas terambil kartu king atau merah, maka probabilitas terambil kartu king ditambah probabilitas terambil kartu merah dikurangi probabilitas terambil king dan merah. Hasilnya adalah 4/52 ditambah 26/52 untuk merah dan dikurangi 2/52. Kenapa 2/52? Karena kartu king yang berwarna merah ada 2. Bisa terjadi ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ini komplementer sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas kejadian saling bebas. Saling bebas itu artinya kita akan membahas beberapa kejadian di mana yang pertama dan yang kedua tidak dipengaruhi yang pertama. Oke, misalkan Anda diminta melemparkan suatu koin sampai dan proses munculnya ekor atau kepala itu tidak bergantung sama lain. Oke. Mengambil kartu set dalam satu set, mengambil kartu dalam satu set kartu dengan pengembalian. Kalau kartunya tadi kita ambil satu, kemudian kita kembalikan lagi, maka jumlah kartunya tetap 52 kan? Sehingga pengambilan yang kedua sudah lupa yang pertama seperti apa dapatnya karena jumlahnya tetap sama dengan yang 52. Nah, pada kejadian independen yang tidak bergantung tadi, saling bebas, probabilitasnya bagaimana? Probabilitas terjadinya irisan dua kejadian secara umum adalah probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A given B atau diberikan B. Jadi nanti kalau Anda membaca teks dalam bahasa Inggris biasanya A given B atau kita terjemahkan sebagai A diberikan B dikalikan probabilitas B. Atau bisa dibalik, probabilitas B diberikan A baru dikalikan probabilitas A. Oke ya, ini secara umum. Tetapi jika dia independen, maka probabilitas ini nggak ada. Nah, probabilitas A diberikan B karena dia tidak bergantung pada B, seperti kasus kartu yang dikembalikan, maka ya probabilitasnya adalah probabilitas A itu sendiri. Dan sebaliknya. Oke, seperti itu. Nah, ini kejadian independen. Jadi kalau kejadian independen, probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas langsung dikalikan. Tetapi jika dia tidak independen, maka ada garis seperti ini diberikan. Nah, cara menghitungnya memang berbeda nanti. Oke. Saya skip yang ini. Nah, contoh independensi ya, mungkin masih bingung. Kok tadi ada aturan perkalian bagaimana dalam kejadian independensi? Maksudnya apa? Nah, ini kita
mengingat materi yang sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu yang saya membahas kapan kita menambahkan, kapan kita mengalihkan. Misalnya seperti itu. Oke, sekarang perhatikan. Saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kartu, 3 berwarna red, merah, dan 2 green. Oke. Berapa probabilitas keduanya adalah red? Oke ya. Nah, karena kita mengambil 2, Anda ambil 2 kartu, oke ya. Probabilitas pertama terambil kartu, kita lihat dulu apakah dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Nah, kartunya ada berapa di sini? Ada 5 ya. Karena yang ditanyakan adalah red, merah. Merah ada berapa? Ada 3. Berarti kalau pengambilan pertama, kalau kita kembalikan, oke ya, pengambilan pertama kan 3 dari merah ya, 3 dibagi 5 karena kartunya 5. Karena kartunya dikembalikan, maka jumlah kartunya tetap 5. Sehingga 3/5 dikalikan, ya merahnya juga tetap 3 karena jumlah kartunya juga sama 3/5. Tetapi kalau tanpa pengembalian, yang pertama 3/5, yang berapa probabilitas yang kedua? Nah, karena tidak dikembalikan, kartunya ada berkurang menjadi 4. Nah, merahnya sendiri juga berkurang menjadi 2, karena kan yang pertama tadi ini di 3/5, sehingga 3/5 dikalikan 2/4. Kadang-kadang bingung ya, ini nanti ditambahkan atau dikalikan. Nah, jadi begini, independensi, jadi kejadian yang saling bebas itu yang berbeda bukan pada nanti dikalikan atau ditambahkan, tetapi pada apa yang dikalikan. Misalnya begini, dengan pengembalian, maka pengalinya yang pertama kan 3/5, kedua 3/5. Karena tanpa pengembalian, yang keduanya jadi tidak bebas lagi, itu dikalikan 2/4. Nah, kok dikalikan, Bu? Karena apa? Karena itu kejadiannya terjadi secara berurutan. Kan 2 ngambil ya, bisa berurutan, bisa bersamaan. Maksudnya ada 2 kejadian. Ada satu peristiwa yang terjadi dari 2 kejadian ya. Kedua kejadian harus terjadi bersamaan seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, misal begini. Pada tahun 2012, survei mengatakan negara bagian di Amerika memiliki tingkat obesitas tertinggi sebesar 33,5%. Dengan mengasumsikan tingkat obesitas konstan, berapa probabilitas 2 penduduk sana itu yang dipilih secara acak keduanya mengidap obesitas. Nah, berarti ya kan probabilitas berapa terambil ya, obes itu tadi berapa? 33,5% atau 0,335. Oke. Nah, ini ada berapa? Ambil 2. Berarti berapakah probabilitas dia terambil pertama obes ya? Kan yang pertama obes dan yang kedua juga obes kan? Yang kedua juga obes. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Bagaimana? Seperti kartu tadi. Yang pertama 33,5%. Nah, karena kita milihnya secara acak, ada kata-kata ini yang nanti bisa menjadi clue apakah ini independen atau tidak ya. Nah, maka karena ada kata-kata seperti ini, biasanya diasumsinya independen. Maka nanti sama dengan 0,335 dikali 0,335. Tetapi jika tidak ada kata-kata ini, misal dia mengambil orang pertama, dia mengambil penduduk ini, West Virginia, dia ambil dari satu keluarga. Kira-kira independen nggak? Ya, kalau dari satu keluarga ada kemungkinan kejadian kedua pada keluarga itu si anggota keluarga yang terambil itu dipengaruhi oleh kejadian pertama sehingga tidak lagi obes. Maka kalau tidak lagi independen, maka kalau pada kasus itu kita tidak bisa menggunakan perkalian biasa. Ada cara menghitungnya dengan yang tadi probabilitas bersyarat yang ada garis tadi seperti itu. Oke ya. Nah,
Oke, jadi sekarang kita sudah bahas dua. Ada namanya mutually eksklusif, ada namanya independen. Oke ya. Dalam mutually eksklusif, dua kejadian tidak bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan, sehingga irisannya 0. Dalam independen, kejadian pertama tidak dipengaruhi kejadian kedua atau sebaliknya, sehingga probabilitas terjadinya kejadian pertama ya sudah merupakan probabilitas kejadian pertama itu sendiri, tidak mengingat, tidak bersyarat. Seperti itu. Oke, misalkan begini. Ada seorang bayi dia bisa memiliki mata berwarna biru, hijau, dan coklat. Nah, kejadian dia memiliki mata biru, hijau, dan coklat merupakan kejadian disjoint. Disjoint artinya di sini mutual eksklusif. Kalau dia sudah matanya berwarna biru, tidak mungkin matanya berwarna hijau atau tidak mungkin berwarna coklat. Oke ya, bisa dipahami. Nah, sekarang saya mengambil acak. Sekarang saya mengambil dua bayi. Tidak dikatakan itu acak atau tidak ya. Dua bayi. Oke. Nah, kejadian pertama terambil ternyata bayi pertama bola matanya biru. Oke. Yang kedua, berarti yang kedua kan juga ada kemungkinan apakah dia biru, hijau, dan coklat. Nah, maka pertanyaannya, apakah kejadian bola mata bayi yang kedua ini nanti independen atau tidak dengan bayi yang pertama? Apakah kejadian warna bola mata pada bayi kedua itu independen atau tidak dengan kejadian sebelumnya di bayi pertama, yang bayi pertama itu sudah berwarna biru. Nah, tadi kan saya sempat ngomong kata acak ya. Kalau kita melakukan secara acak, maka dia independen. Tetapi kalau kita mengambil sampel bayi itu dari suatu komunitas atau etnis tertentu, maka dia menjadi tidak independen. Karena seperti kita, orang Indonesia pada umumnya bola matanya berwarna coklat. Sedangkan orang Eropa, etnis yang tertentu, Kaukasan biasanya berwarna biru atau mungkin hijau. Ya, jadi bisa dependen, bisa independen, bergantung kita pahami juga nanti konteks, sampel, dan sebagainya. Oke, nah, saya kasihkan contoh. Ada suatu penarikan dibuat secara acak dari kartu 1 berwarna merah, kemudian ini 1, 2, 3, 4 berwarna hijau. Berapakah probabilitas penarikan kedua adalah R? Kejadiannya independen nggak ini? Penarikan kedua adalah R. Nah, dalam kasus ini tentu saja kalau kita bikin ya penarikan kedua R adalah penarikan pertama G dan penarikan kedua R. Kebetulan ini R-nya cuma 1, red-nya, lainnya hijau. Terus gimana? Nah, probabilitas penarikan pertama hijau itu adalah 4/5. Karena tidak ada info di sini tidak dikembalikan, berarti dia kejadiannya tidak independen dan 1/4. Pengalihan 1/4 kenapa ya? Karena kan R-nya ada 1, kartunya berkurang dari 5 menjadi 4. Oke, saya skip ya. Oke, itu tentang kejadian independen dan tidak independen, serta review sedikit tentang mutually eksklusif.